Pada zaman dahulu kala di Land of Dawn itu terjadi Endless War. Ya, ini udah tak ceritain berkali-kali sih. Intinya ini itu sebuah perang gede antara cahaya dan kegelapan. Nah, perang itu ngebikin kerusuhan lah di penjuru Land of Dawn. Dan karena hal itu ngebikin beberapa orang yang nggak mau terlibat dalam perang ini mutusin buat ngungsi ke Kecamatan Perlas, biar mereka ini bisa hidup damai di sana. Dan sekian waktu berlalu, orang-orang yang hidup di Kecamatan Perlas ini berkembang dan kebagi jadi beberapa suku. Nah, salah satunya itu ada suku yang namanya itu suku Dorikan, salah satu suku terbesar yang ada di sana. Dan di suku itu hiduplah Lapu-Lapu. Lapu-Lapu Minotaur Nadania. Ya, aku sebut Lapu aja lah, biar gak kepanjangan. Nah, si Lapu ini dikenal sebagai petarung tergege, OP, nggak ada obat, preman XP yang ada di Kecamatan Perlas. Anjay. Di sana si Lapu ini kerja serabutan gitulah. Jadi tentara bayaran, ngebantuin suku lain, ngejoki sampai imo, jadi preman XP, ngurusu mid lane, ngurusu jungle, gue sembarang kalir lah. Si Lapu ini nggak mandang siapa yang ngasih kerjaan ke dia. Intinya apapun kerjaannya, pokoknya dia dibayar gitu wes. Gas! Ya kerja freelance gitulah. Anjay. Dan ya hidupnya si Lapu ini ya gitu-gitu aja. Bangun kerja makan tidur, bangun kerja makan tidur, bangun kerja makan tidur, pusing sebat wes gitu terus lah. Dan hal itu ngebikin si Lapu ini jadi ngerasa kayak hidup kok gini-gini amat ya. Ya dia ini udah kayak lelah gitulah sama hidupnya yang gitu-gitu aja. Akhirnya ya di saat itu si Lapu ini pun mutusin buat pensi dari kerjaannya sebagai tentara bayaran dan hidup tenang sendirian jadi pemburu biasa. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba muncullah armada Panglima Monian. Ya sebenarnya di ceritanya mereka ini tuh kayak panglima yang berkhianat dari Monian gitulah. Dan mereka ini mutusin buat ngebikin komplotannya mereka sendiri. Nah mereka ini berencana buat ngejajah Kecamatan Perlas. Launch attack. Dan ya karena pihak Monian ini menang senjata, mereka ini dengan mudah buat ngejajah dan naklukin wilayah-wilayah suku yang ada di Kecamatan Perlas. Satu persatu desa mereka ini dijarah dan dihabisi. Nah, hal itu ngebikin banyak pimpinan dari berbagai suku ini pun nelpon si Lapu-Lapu buat minta bantuan buat ngelawan pihak Monian. Mas, booking mas, 2 jam mas. Mas, 3 jam mas, 3 jam mas. 4 jam. Cuman ya si Lapu ini skip. Ya si Lapu ini nolak permintaan dari mereka. Ya kan sebelumnya dia ini udah mutusin kalau dia ini mau rehat dari pertarungan dan hidup tenang sendirian. Bahkan ya sebenarnya si Lapu ini juga sempat dapat telepon dari pihak Monian. Ya mereka ini kayak diskusi santai gitulah. Ya intinya lu semua jangan serang suku gua. Kalau enggak bakal gua acak-acak XP kalian. Oh, siap Mang Lapu. Aman, bestie kita. Ya si Lapu ini kayak ngebikin perjanjian perdamaian gitulah sama pihak Monian. Ya soalnya kan dia ini udah males lah buat ikutan perang dan mau hidup damai nyantuy sebat. Cuman ya kan dari awal mereka ini kan pengkhianat Monian ya. Jadi ya mereka ini gak nurut gitu aja, ngelanggar perjanjian lah. Mereka ini diam-diam ngebikin rencana. Jadinya di suatu ketika pas si Lapu ini pergi berburu, pihak Monian ini diam-diam nyerang dan ngejar desanya si Lapu. Dan pas si Lapu ini balik, ya si Lapu ini shock dan gak terima lah. Gara-gara udah ditipu dan dikhianatin sama pihak Monian. Dan hal itu ngebikin si Lapu ini pun mutusin buat ngasih perlawanan ke pihak Monian. Si Lapu ini nginvite semua kepala suku yang ada di penjuru Kecamatan Perlas buat diajakin kerjasama. Invite, min satu, gas, login. Dan ya semua kepala suku ini setuju buat bersatu ngelawan pihak Monian. Anjay. Di saat itu si Lapu ini langsung mimpin pasukan muda buat ngisi serangan balik ke pusat suplai senjata Monian. Datang! Terus mereka ini kabur. Nah di saat itu pihak Monian ini tahu kalau yang mimpin serangan itu tadi si Lapu. Dan hal itu ngebikin pihak Monian ini mutusin buat ngasih serangan gede-gedean ke desa sukunya si Lapu. Ya kan sebelumnya mereka ini kan nyerang secara diam-diam kan. Nah sekarang kayak jor-joran gitulah. Kami akan serang desa kamu Lapu. Waspadalah. Dan sebelum pihak Monian ini nyerang desa Dorikan, mereka ini mancing pasukan Monian ke puncak gunung. Nah, ngelihat si Lapu sama pasukannya ini kabur ke puncak gunung, pihak Monian ini bingung. Lah, ngapain mereka kabur ke gunung?
Tolol banget. Ya, pihak Monian ini tahu kalau si Lapu sama anggota suku yang lain ini pinter, GG, S3, ahli, bikin taktik perang kalau mereka di hutan. Dan ngelihat si Lapu sama pasukannya ini kabur ke puncak gunung, pihak Monian ini mikir kalau hal itu malah ngasih keuntungan buat mereka. Soalnya ya, di puncak gunung itu sumber dayanya kurang. Wis kurang makanan, kurang air, susah sinyal, wis sembarang kalir lah. Jadinya itu ngebikin pihak Monian ini pun mutusin buat all in ngepung dan ngejagain tiap jalan yang ada di sekitar gunung. Jadinya kalau pas si Lapu sama pasukannya ini kehabisan sumber daya di puncak gunung, ya mereka ini cuma punya dua pilihan, antara terpaksa turun gunung dan nyerah atau mati kelaparan di puncak gunung. Hehehehe, easy day. Nah, tapi hal yang gak terduga terjadi. Di malam harinya, pas pasukan Monian ini ngejagain tiap jalan yang ada di tepi gunung, tanpa mereka sadari, si Lapu sama pasukannya ini diam-diam turun gunung lewat tebing yang dipenuhi sama tanaman rambat, wilayah yang gak dijagain sama prajurit Monian. Spider-Man, woohoo! Dan dengan sigap si Lapu sama aliansi suku yang lain ini ngepung balik pasukan Monian. Dan mereka ini nghabisi pasukan Monian satu persatu secara diam-diam. Oh, dan sebelum pentolan Monian ini menyadari hal itu, si Lapu ini udah ada di belakangnya. Dah gue bilangin dari awal ya kau sat. Mending ku cut land atau ku cut pala kau. Dan sebelum pentolan Monian ini sempat ngucapin kata-kata terakhir, langsung si Lapu ini menggal kepalanya. Oh, dan setelah itu prajurit Monian yang tersisa ini udah gak punya pemimpin. Wes kocar-kacir pontang-panting lah mereka ini. Weh. Akhirnya mereka ini pun dibantai satu persatu sampai gak bersisa. Dan si Lapu sama aliansi sukunya ini pun menang. Yeay. Dan sejak saat itu, si Lapu ini dikenal sebagai pejuang dan petarung yang dihormati di penjuru Kepulauan Perlas. Dan ya wes gitu doang. Oh ya, BTW fun fact, hero Lapu-Lapu ini terinspirasi dari tokoh asli di dunia nyata. Namanya dia ini, ya sama Lapu-Lapu. Dia ini seorang pahlawan nasional Filipina. Dan di cerita aslinya, dia ini aslinya tuh kepala suku Mactan. Mactan, yes. Itulah. Intinya dia ini ngepimpin sukunya buat ngelawan penjajahan pasukan Spanyol. Dan ya wes tamat.